Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Imtaz Zaidul Taqwa, yang kedua Dela Arvita, dan yang ketiga itu Fernanda, akan membawakan sebuah makalah yang berjudul Pengaturan Kehadiran Peserta Didik. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian kehadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah atau school attendance adalah kehadiran atau keikutsertaan peserta didik serta fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta di sekolah dianggap merupakan masalah penting dalam pengelolaan siswa di sekolah, karena hal ini sangat erat hubungan dengan prestasi belajar siswa. Di samping itu, kehadiran dan ketidakhadiran siswa di sekolah merupakan gambaran tentang ketertiban suatu sekolah. Pengertian kehadiran seperti yang dikemukakan di atas seringkali dipertanyakan, terutama pada saat teknologi pendidikan dan pengajaran telah berkembang pesat seperti sekarang ini. Jika pendidikan atau pengajaran dipandang sebagai sekadar penyampaian pengetahuan, sedangkan para siswa dapat menyerap pesan-pesan pendidikan melalui layar kaca di rumah, ketidakhadiran siswa di sekolah secara fisik mungkin tidak terjadi persoalan. Sebaliknya, jika pendidikan bukan sekadar penyerap ilmu pengetahuan, melainkan lebih jauh membutuhkan ketertiban aktif secara fisik dan mental dalam prosesnya, maka kehadiran secara fisik di sekolah tetap penting apapun alasannya dan bagaimanapun canggihnya teknologi yang diperlukan. Sekolah hendaknya mencatat di dalam buku presensi bagi siswa yang hadir dan tidak hadir. Sementara siswa yang tidak hadir sekolah dicatat dalam buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi adalah daftar kehadiran siswa, sementara absensi adalah buku daftar ketidakhadiran siswa. Daftar absensi atau daftar hadir dimaksud untuk mengetahui frekuensi kehadiran siswa di sekolah sekaligus untuk mengatur kerajinan belajar mereka. Tugas guru atau petugas yang ditunjuk adalah memeriksa dan memberikan tanda tangan hadir atau tidaknya seorang siswa satu kali dalam sehari. Melanjutkan pembahasan untuk sub yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Di sini terdapat 4 poin dan saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama tentang kebatasan kehadiran dan ketidakhadiran. Untuk pengertiannya sendiri, kehadiran itu merupakan keikutsertaan peserta didik secara fisik maupun mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketidakadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, karena pada jam-jam efektif sekolah, peserta didik itu harus ada di dalam sekolah. Dan kalaupun tidak hadir, berarti peserta didik harus memiliki keterangan yang sah untuk yang sudah diketahui oleh orang tua atau walinya. Jadi batasan kehadiran itu dimana dikatakan hadir apabila siswa tersebut ada di sekolah dan ada di jam-jam pelajaran, dan dikatakan tidak hadir apabila tidak mengikuti jam efektif atau tidak ada di sekolah. Nah, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakhadiran peserta didik sendiri ada beberapa penyebab. Yang pertama disebabkan karena keluarganya yang mungkin ada kegiatan di rumah, ada persoalan keluarga, ada kegiatan darurat, atau mungkin ada yang meninggal dan lain sebagainya. Sedangkan jika ketidakhadiran itu berasal dari sumber yang lain seperti dari dirinya sendiri, atau mungkin dirinya lupa kalau hari itu bersekolah, atau mungkin moral anaknya yang kurang baik, atau mungkin terjadinya perkelahian dengan temannya atau siswa lain, terus sakit, anaknya mengalami sakit, atau tidak merasakan kenyamanan di sekolah. Nah, ketiga yaitu ketidakhadiran yang disebabkan oleh sekolah itu sendiri, yang mungkin lingkungan sekolahnya terjadi tidak menyenangkan, biaya sekolahnya mahal, atau suasana sekolahnya tidak kondusif, dan kurangnya fasilitas sekolah dan lain sebagainya yang menyebabkan siswa ini kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, kemudian ketidakhadiran yang terakhir yaitu bersumber dari masyarakat. Nah, mungkin ini menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan peserta didik tidak dapat hadir, atau mungkin terjadinya kemacetan, adanya kegiatan genting di masyarakat, ataupun adanya peledakan penduduk atau bagaimana yang menyebabkan siswa tersebut terpaksa tidak bisa berangkat ke sekolah. Demikian dari saya, akan dilanjutkan teman saya, Mbak Fernanda. Baik.
Pemirsa, nama saya Fernanda Putri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis proporsi kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Tingkat kehadiran siswa dalam proses pembelajaran. Untuk mengukur tingkat kehadiran siswa, indikatornya adalah kehadiran setiap hari yang ditunjukkan oleh absensi kelas serta melalui pendapat guru pembimbing. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kehadiran siswa dalam proses pembelajaran. Indikatornya adalah 1. Persepsi siswa tentang kehadiran. Yang kedua, disiplin diri. Yang ketiga, motivasi belajar. Nah, yang keempat di sini pendekatan peningkatan kehadiran peserta didik. Imron menjelaskan bahwa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat per kasus, sebab setiap peserta didik memiliki masalah yang berbeda-beda. Akan tetapi, upaya secara massal dapat dilakukan dengan cara memperhatikan sumber-sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah seperti perbaikan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, perbaikan diri peserta didik, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Usaha yang dilakukan keluarga untuk meningkatkan kehadiran peserta didik adalah mengantarkan peserta didik ke sekolah tepat pada waktunya. Yang selanjutnya, peserta didik diberi pekerjaan tertentu dan memerintahkannya untuk mengumpulkannya ke sekolah, dan orang tua mengupayakan agar peserta didik memahami tata tertib sekolah. Perbaikan terhadap peserta didik sendiri juga dapat meningkatkan kehadiran peserta didik ke sekolah dengan melakukan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat terhadap peserta didik yang membolos atau tidak hadir ke sekolah menjadi tidak berkutik. Jadi, kemanapun peserta didik akan membolos akan tetap diketahui oleh pihak sekolah dan orang tua wali. Mengingat sekolah dan keluarga dan masyarakat sangat berperan penting dalam pengawasan peserta didik. Sekolah juga dapat mengupayakan peningkatan peserta didik melalui menggunakan tata tertib sekolah, memberikan pengertian pentingnya kehadiran mereka, menjadikan kehadiran sebagai prasyarat mengikuti ujian atau sebagai bagian perhitungan nilai ujian sekolah, dan memperbaiki lingkungan sekolah dan melibatkan guru secara aktif dalam mendidik siswanya. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya, kehadiran peserta didik ialah keterlibatan peserta didik secara fisik dan mental serta keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Sedangkan ketidakhadiran peserta didik bisa dikata tidak terlibatnya peserta didik dalam kegiatan sekolah. Dalam upaya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam kehadiran di sekolah, maka guru atau konselor seharusnya dapat memahami latar belakang dan faktor-faktor penyebab ketidakhadirannya untuk menemukan inti masalah yang sebenarnya. Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Pertama, ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan keluarga dan lain-lain. Ada kalanya suatu keluarga mendukung terhadap kehadiran peserta didik di sekolah dan ada kalanya tidak mendukung. Bahkan dapat juga terjadi bahwa keluarga justru menjadi perintang bagi peserta didik untuk hadir di sekolah. Selanjutnya, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus. Peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi, sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Dan inilah presentasi dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.